presentasikan mengenai materi penyelesaian diri dengan lingkungan. Jadi yang pertama itu kita harus tahu dulu apa itu penyelesaian diri. Penyelesaian diri itu sama juga dengan beradaptasi. Nah, jadi adaptasi itu kan adalah cara makhluk hidup menyelesaikan diri dengan lingkungan dengan tujuan untuk memperoleh makanan, memperoleh air dan udara. Terus yang kedua tujuannya itu mempertahankan diri dari kondisi cuaca atau lingkungan fisiknya. Terus yang terakhir dengan tujuan mempertahankan diri dari musuh alaminya. Nah, jadi di dalam adaptasi itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada 3 jenis. Yang pertama adalah adaptasi morfologi, yaitu di mana penyelesaian diri itu meliputi bentuk yang bentuk tubuh sehingga tampak jelas dari fisik tubuhnya. Misalkan bentuk paruh, ini bentuk paruh. Habis itu ada bentuk mulut dan ada bentuk kaki. Nah, jadi jenis yang kedua itu yaitu adaptasi fisiologi. Artinya itu penyelesaian diri yang meliputi fungsi organ dalam tubuh sehingga tidak tampak jelas dari fisik tubuhnya. Terus yang ketiga yaitu adaptasi tingkah laku, di mana penyelesaian diri ini yang berupa perubahan tingkah laku dari makhluk hidup. Jadi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang adaptasi untuk memperoleh makanan. Yang pertama yaitu adaptasi untuk memperoleh makanan dari bentuk mulut serangga. Nah, di sini ada 3 bentuk mulut. Yang pertama bentuk mulut, penggigit, dan pengunyah. Nah, di sini terdapat pada mulut belalang. Kemudian juga ada mulut penusuk dan pengisap yang ada di pada mulut nyamuk. Kemudian yang ketiga ada mulut penjilat yang terdapat pada mulut kupu-kupu. Kemudian bentuk paruh burung. Jadi di sini ada 5 bentuk paruh burung. Yang pertama ada pemakan ikan, yaitu paruh burung panjang dan berkantong besar di bagian bawah. Contohnya adalah burung pelikan. Kemudian yang kedua ada pemakan daging, yaitu paruh tajam, tua dan runcing dan membentuk membengkok ataupun terdapat pada burung elang. Kemudian ada pemakan biji. Nah, pemakan biji ini dia bentuk paruhnya itu paruh pendek, tebal dan runcing. Contohnya pada paruh burung pipit. Kemudian yang keempat ada pemakan madu, yaitu paruhnya berbentuk kecil, runcing dan panjang yang terdapat pada paruh burung kolipi. Terus yang kemudian terakhir ada pemakan serangga, yaitu bentuk paruhnya runcing dan panjang yang terdapat pada burung melatu. Kemudian adaptasi untuk peroleh makanan bentuk kaki burung. Di sini ada 5 bentuk kaki burung. Yang pertama yaitu petengger, yaitu jari kakinya itu memanjang dan mendatar. Contohnya bentuk kaki burung kakak tua dan burung muli. Kemudian perenang yang memiliki serabut pada kaki. Contohnya pada bentuk kaki burung, bebek dan angsa. Terus kemudian ada pengais yang 3 jarinya itu menghadap ke depan dan 1 tumbuh ke belakang, yaitu contohnya ayam dan kalkun. Kemudian ada bentuk kaki burung pemanjat yang terdiri dari 4 jari, yaitu 2 jari di depan dan 2 jari di belakang. Dan contohnya itu burung pelatu. Kemudian terakhir ada pencengkram. Jadi jari kakinya itu memendek, kemudian dia berfungsi untuk mencakar dan kukunya itu melengkung tajam. Contohnya elang dan burung hantu. Kemudian adaptasi untuk memperoleh makanan, yaitu bentuk gigi. Di sini ada 3 bentuk gigi. Yang pertama bentuk gigi hewan karnivora, di mana yang kita ketahui bahwa hewan karnivora itu merupakan hewan pemakan daging ataupun hewan pemakan binatang. Bentuk giginya itu bentuk gigi tajam yang berfungsi untuk mengonyak makanan. Misalnya yang ada pada bentuk gigi harimau, serigala dan buaya. Kemudian ada bentuk gigi hewan herbivora ataupun hewan pemakan tumbuhan, di mana bentuk gigi hewan herbivora ini gigi seri tajam yang berfungsi untuk memotong dan gigi geraham untuk menggilas makanan. Misalnya itu bentuk gigi pada sapi. Kemudian ada
bentuk gigi hewan omnivora ataupun hewan pemakan tumbuhan dan pemakan daging. Di sini bentuk giginya itu gigi seri, taring dan geraham, dan gigi tersebut berkembang dengan baik. Misalnya yaitu seperti bentuk gigi pada kera dan monyet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zekia. Kemudian adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan ini dapat dibagikan menjadi tiga, yaitu higrofit, dan xerofit. Higrofit adalah tumbuhan yang hidup di air, yang memiliki ciri akar serabut dan lebat, kemudian batang atau tangkai daun berongga, kemudian ada daun tipis dan lebar. Contoh tumbuhan higrofit adalah enceng gondok, teratai, kangkung air, dan lain-lain. Kemudian ada higrofit. Higrofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab, yang memiliki ciri batang tidak tampak, kemudian daun muda menggulung. Contohnya tumbuhan paku, lumut, dan lain-lain. Kemudian ada xerofit. Xerofit memiliki ciri akar panjang untuk memperluas penyerapan. Kemudian ada batang tebal berlapis lilin, daun berbentuk duri. Contoh tumbuhan xerofit adalah kaktus, pohon buah naga, dan lain-lain. Selain tiga macam adaptasi terhadap lingkungan, juga ada adaptasi terhadap lingkungan lain, yaitu tumbuhan bakau, pohon jati, kantong semar, dan Venus flytrap. Tumbuhan bakau adalah tumbuhan bakau yang memiliki ciri akar panjang agar tidak mudah roboh karena ombak. Kemudian akar nafas untuk membantu penyerapan oksigen di udara. Kemudian ada pohon jati. Pohon jati yang berada di yang ada pada musim kemarau, yang memiliki ciri untuk menggugurkan daun untuk mengurangi penguapan air. Contoh lain adalah pohon kapuk, mahoni, dan kedondong. Kemudian ada kantong semar. Kantong semar yang menghasilkan dapat menghasilkan nektar untuk memikat serangga, menghasilkan enzim untuk melarutkan serangga dan mengisi nitrogennya. Kemudian ada Venus flytrap yang memiliki daun yang dapat mengatup dengan cepat, kemudian menghasilkan enzim untuk melarutkan serangga dan mengisap nitrogennya. Kemudian akan dijelaskan oleh Nabi. Selanjutnya ada adaptasi hewan terhadap lingkungan, itu ada pada unta. Unta memiliki punuk sebagai tempat menyimpannya cadang makanan lemak. Bulu matanya dan bulu hidungnya yang lebat dan untuk mencegah masuknya pasir. Yang kedua itu ada beruang kutub dan penguin, yaitu memiliki rambut atau bulu dan lapisan lemak yang sangat tebal sehingga membuat tetap hangat. Ketiga itu ada kelelawar dan lumba-lumba. Kelelawar dan lumba-lumba memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu kemampuan untuk mengenali lingkungan dengan bantuan gelombang bunyi. Selanjutnya adaptasi hewan terhadap lingkungan itu dibagi menjadi tiga. Satu, hibernasi, yaitu seperti hewan landak dan beruang melakukan tidur panjang berbulan-bulan untuk menghemat energi selama musim dingin dan tidak ada makanan. Yang kedua itu ada migrasi. Beberapa burung dan kupu-kupu melakukan migrasi untuk menghilangkan suhu dingin atau untuk mencari sumber makanan baru. Yang ketiga itu ada berkembang di air, seperti kerbau dan kuda suka berkembang dan berendam di air untuk melindungi diri dari terik matahari. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Afina. Selanjutnya ada tumbuhan untuk melindungi diri. Ada tiga. Yang pertama ada duri. Contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan duri adalah seperti yang dilakukan mawar, nanas, dan juga durian. Selanjutnya ada racun atau getah. Contoh tumbuhan yang beracun adalah kecubung hutan, beracun pada daun dan juga bijinya, serta tumbuhan jarak yang beracun pada bijinya. Contoh tumbuhan bergetah, nangka, karet, dan juga kamboja.
Selanjutnya ada mengatuk daun, contohnya pada tumbuhan putri malu. Selanjutnya ada adaptasi hewan untuk melindungi diri. Yang pertama ada kamuflase, kemampuan untuk menyamarkan diri seperti warna atau tubuh yang dengan lingkungannya. Contohnya seperti yang dilakukan belalang daun dan juga bunglon. Selanjutnya ada mimikry, kemampuan meniru bentuk fisik atau perilaku hewan lain. Contohnya seperti ulat swallowtail, meniru ulat hijau agar tidak dimangsa burung. Selanjutnya ada autotomi, kemampuan untuk memutuskan bagian tubuh dan menumbuhkan kembali. Contohnya seperti yang dilakukan oleh cicak dan juga kadal, melepaskan ekornya. Selanjutnya ada kelenjar bau, kemampuan untuk mengeluarkan bau tak sedap untuk melindungi diri dari pemangsa. Contohnya seperti yang dilakukan oleh walang sangit dan juga sigung. Sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.